Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 23 Meninggalkan Mantan Demi Masa Depan. Regan memutar bola matanya malas melihat mereka yang heboh mengenai anaknya. Bahkan Revo yang biasanya lebih sedikit normal pun juga ikut-ikutan dengan Rico dan Zidane. Memikirkan siapa nama anaknya, jenis kelaminnya, bahkan pacar masa depan anaknya. Benar-benar enggak waras kan? Gila, gumam Regan dan bangkit dari duduknya berniat keluar dari dalam kelas. Kelas mereka kosong saat ini, sebab jam istirahat sudah berbunyi dari beberapa menit yang lalu. Murid-murid yang ingin memakan bekalnya di dalam kelas langsung diusir oleh Revo tadi. Jadi hanya ada mereka berlima yang menguasai kelas. Kalau suatu hari lo buat dia kecewa, dan gue udah suka sama dia, gue enggak yakin kalau enggak rebut dia dari lo. Celetuk Ardean ketika Regan berjalan melewatinya. Regan berhenti, menatap Ardean yang tidak menoleh ke arahnya. Gue enggak bakal kasih lo kesempatan untuk rebut dia dari gue, ujarnya dan melanjutkan langkahnya menuju pintu kelas. Walaupun perasaan itu belum ada, tapi Regan yakin seiring berjalannya waktu cinta pasti bisa tumbuh di antara mereka berdua. Jika memang benar Arinta lah jodohnya. Untuk Laili, apakah ia sudah melupakan cewek tersebut atau belum? Hanya Tuhan dan hatinya lah yang tahu. Sebab melupakan itu tidak semudah dan secepat jatuh cinta. Apalagi Regan yang tipenya setia begitu. Regan menghela nafasnya, dan meletakkan kedua tangannya di atas pagar pembatas yang berada di depan kelasnya. Menatap seluruh aktivitas yang berada di bawahnya, hingga tatapannya berhenti pada seorang siswi yang memasuki gerbang sekolah. Dengan gerak-gerik yang mencurigakan, Regan menyipitkan matanya untuk melihat dengan lebih jelas siapa sosok tersebut. Lalu cowok itu membulatkan matanya ketika mengetahui siapa siswi itu. Arinta. Tumbenan dia mau keluar pas jam istirahat. Monolog Regan. Mengingat jika Arinta itu adalah tipe orang yang introvert, ditambah dengan bulian dari murid lain, yang membuat cewek itu takut untuk keluar dari dalam kelas. Regan, kalau anak ini enggak ada, kamu enggak bakal nikah sama aku kan? Regan tiba-tiba teringat dengan ucapan Arinta kemarin malam, ketika ia bertanya apa maksudnya. Cewek itu malah terdiam tanpa memberikannya jawaban yang jelas. Cowok itu terus mengamati Arinta, hingga Arinta berbelok ke arah koridor toilet kelas 10. Merasa penasaran lantas Regan turun dan menghampiri Arinta. Arinta menggenggam sebuah benda berbentuk kotak itu dengan tangan gemetaran. Lalu ia melihat pantulan dirinya di cermin, memejamkan mata, meyakini diri sebelum ia berbuat suatu hal yang tak pernah dilakukannya sama sekali. Kemudian Arinta membuka matanya dan melihat sekitar, memastikan jika tidak ada orang lain di dekatnya. Untungnya hanya ia sendiri yang berada di dalam toilet. Ketika Arinta ingin membuka kotak tersebut, suara pintu dibuka menghentikan gerakannya. Regan. Arinta membelalakan matanya menatap Regan yang masuk ke dalam toilet.
Sedangkan Regen, cowok itu mengunci pintu toilet dari dalam dan menyandarkan tubuhnya di sisi pintu dengan tangan yang bersidekap di dada. Regen terkejut ketika melihat sebuah kotak rokok yang dipegang oleh Arinta. Namun sedetik kemudian air muka cowok itu kembali datar seperti semula. Mau ngapain? Tanya Regen membuat Arinta tersentak. Cewek itu hampir lupa dengan tujuan awalnya. Bukan urusan kamu, jawab Arinta jutek. Regen menggelengkan kepalanya pelan. Mau ngerokok? Tanyanya lagi. Arinta menatap sekilas Regen dan menatap kotak rokok yang dipegangnya. Ternyata cowok itu telah melihatnya. Menurut kamu aku mau ngapain? Pakai nanya. Sinis Arinta membuat Regen terkekeh pelan. Ada korek enggak? Regen berjalan mendekat dan mengeluarkan sebuah korek api elektrik. Nih, kalau enggak ada. Arinta mengambil korek api milik Regen dengan canggung. Ketika sadar bahwa dirinya lupa membeli barang tersebut. Makasih. Regen menganggukkan kepalanya. Emang kamu bisa merokok? Bisalah. Jawab Arinta terbata-bata. Bohong, memegang rokok saja baru pertama kali ini selama ia hidup di dunia. Tetapi kalau Arinta mengatakannya yang sebenarnya, mungkin cowok yang berdiri di hadapannya itu akan menertawakan dirinya. Kamu lagi hamil loh kalau kamu lupa. Ya terus. Regen mendekat, sedikit merundukkan badannya. Itu bahaya buat anak kita. Bisiknya tepat di telinga Arinta. Lalu cowok itu kembali menegakkan tubuhnya. Emang itu yang diharapkan. Arinta memegang dadanya, merasakan detak jantungnya yang abnormal. Regen tersenyum miring. Oh, kalau gitu kenapa belum mulai? Arinta memandang sebal Regen. Kan kamu yang ajak ngomong. Ya udah, aku diam. Aku mau lihat kamu, boleh kan? Boleh. Ya udah, cepat mulai. Regen menatap Arinta lekat membuat cewek itu risih ditatap seintens itu. Apaan sih? Kamu kira aku lagi atraksi? Dumel Arinta. Regen mengangguk. Loh iya kan, atraksi mau bunuh anak sendiri. Ujarnya santai. Arinta mendongak. Kamu. Ayo dong, aku mau lihat nih. Arinta mendengus dan menatap ke arah sebatang rokok dan korek api dalam genggamannya. Dengan tangan yang menggigil Arinta mencoba menghidupkan korek api tersebut. Entah mengapa benda itu terasa susah sekali untuk dihidupkan. Pembunuh. Arinta melempar asal sebatang rokok dan korek api tersebut. Ketika mengingat kembali kata pembunuh yang pernah diucapkan Regen saat ia ingin mengaborsi kandungan. Aku bukan pembunuh. Arinta luruh seraya menatap takut rokok yang barusan dipegangnya. Kenapa aku enggak bisa? Kenapa? Teriak Arinta histeris. Cewek itu menjambak rambutnya frustasi. Membuat Regen tertegun. Sebesar itu ternyata kesalahan yang telah diperbuatnya. Lalu Regen jongkok di hadapan Arinta.
mendekap erat tubuh perempuan yang tengah menangis tersebut. Shoot, udah. Kalau bundanya nangis, nanti debaynya bakal ikutan nangis juga. Kamu nggak boleh sedih. Ujar Regan mencoba menenangkan. Pertama kali ini ia membujuk seorang ibu hamil. Entah mempan atau tidak, aku nggak mau dia ada. Kenapa Regan? Kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang kamu nodai? Arinta memukuli dada Regan. Biarin dia ada Rin, setidaknya untuk aku. Enggak akan lama kok, biarin dia hidup di dalam sini untuk beberapa bulan lagi. Jaga dia semampu kamu, aku yakin kamu masih memiliki naluri seorang ibu. Ujar Regan seraya mengelus lembut perut Arinta. Membuat cewek itu berhenti memberontak. Bukannya kamu udah janji sama ayah? Tetap pertahankan dia. Keluar sudah pertanyaan yang sedari tadi dipendamnya. Bukankah Arinta mengatakan tadi malam kalau anak itu masih ada karena Derry yang memintanya? Lalu apa sebabnya sampai membuat cewek itu nekat melanggar janjinya? Aku enggak mau bebankan ayah dan ibu di hari tua mereka. Jawab Arinta menahan isakan tangis. Nikah sama aku kalau gitu. Arinta mendongak lalu mendorong kuat tubuh Regan. Mau kamu itu apa sih Regan? Ketika kamu mau nikah, langsung nikahin aku. Kamu kira aku ini cewek apaan? Aku kayat nggak ada harga dirinya di mata kamu. Kemudian Arinta bangkit, merapikan penampilannya dan memandang sinis ke arah Regan ketika ia melewatinya. Bastard, umpat Arinta. Sementara itu Regan hanya bisa duduk termenung menatap Arinta yang keluar dari toilet. Mengapa suasana hati cewek itu cepat sekali berubah? Bukannya tadi sangat ingin membunuh anaknya, dan sekarang malah menghujat dirinya. Apakah semua ibu hamil semudian itu? Regan berdiri, mengambil ponselnya yang ada di dalam saku dan menghubungi Gina. Untuk meminta sebuah penjelasan. Apa? Setelah terhubung, terdengar suara Gina yang ngegas binti ketus di seberang sana. Untung saja Regan sudah tahan banting. Lo di mana? Lah, kok kepo? Kenapa lo mau sungkeman sama gue? Sadar diri kalau banyak dosa. Regan menghela napas panjang. Sepupunya itu sekali ngomong panjang, pasti isinya semua hujatan. Enggak ada satu kali pun pujian. Tinggal jawab aja, enggak usah bertele-tele bisa. Sewot Regan, mengapa dulu Tuhan tidak menjadikannya tanaman saja? Sehingga ia tidak harus menghadapi segalanya. Kalau ngomong sama setan itu enggak bisa baik-baik, entar ngelunjak. Balas Gina yang lagi-lagi membuat Regan dongkol. Gara-gara lo, gue hampir kehilangan anak gue. Ujar Regan dengan amarah yang tersirat. Walau ia tenang berhadapan dengan Arinta tadi. Tapi tidak bisa dipungkiri di dalam hati Regan tengah menahan emosi. Satu alasan yang membuat Regan tidak mengeluarkan amarahnya. Yaitu karena ia takut Arinta akan semakin membenci dirinya. Jika begitu, sudah pasti lamaran keduanya juga akan ditolak. Ya, Regan akan melamar Arinta sekali lagi.
Tetapi kali ini ia tidak akan memaksa. Cowok itu akan berjuang, tidak usah muluk-muluk. Enggak dapat hatinya, yang penting dapat raganya. Lalu kemudian perlahan-lahan Regan akan mengambil hatinya. Membuat Arinta jatuh sedalam-dalamnya ke jurang cinta yang dibuatnya. Apa maksud lo, setan? Teriakan Gina yang menyadarkan Regan dari kehaluannya semata. Tadi Arinta mau ngerokok bego. Kemana aja lo yang katanya sebagai sahabat terbaik? Sinis Regan dengan menekan kata sahabat. Terus gimana? Tanya Gina yang tidak menghiraukan Regan. Ya, nggak berhasil lah. Regan keluar dari dalam toilet ketika ada 3 orang cewek yang masuk dan menatap terkejut dirinya. Cowok itu lupa jika ia masih di dalam toilet cewek. Kok nekat lagi sih dia? Pasti gara-gara lo kan, setan. Tuding Gina membuat Regan jengah. Ada apa setan yang seganteng dirinya? Enggak tahu, sekarang mending lo cari dia. Jangan tinggalin dia sendirian, selalu ikuti dia kemanapun. Gue enggak mau anak gue kenapa-kenapa. Titah Regan dengan aura yang dominan. Cowok itu berjalan dengan satu tangan yang dimasukkan ke dalam saku. Dan yang satunya memegang ponsel di telinga. Ditambah pandangan yang lurus ke depan. Bergaya dengan cool. Membuat para adik kelas perempuan yang melihatnya menjerit tertahan. Berani bayar berapa lo? Sewot Gina. 10.000 cukup kan? Nambah uang jajan. Gak apa-apa lah ya. Soalnya gue nggak ada uang receh. Sahut Regan dan mematikan sambungan tersebut. Setelah mendengar umpatan keras dari seberang sana. Regan merapikan jasnya lalu mengambil sebuah paperback yang ada di kursi sampingnya. Kemudian cowok itu keluar dari mobil seraya menyugar rambutnya yang telah tertata rapi. Tadi Regan mendapatkan sebuah undangan Sweet 17 melalui via chat. Ia lupa jika hari ini adalah ulang tahun dari sang mantan. Awalnya Regan ragu untuk datang, mengingat hubungan mereka yang sudah tidak seperti dulu. Ditambah dengan pertemuan terakhir mereka yang kurang mengenakan. Namun akhirnya Regan memutuskan untuk datang. Sekedar menjaga tali silaturahmi, dan tidak ingin dicap sebagai orang yang sombong. Masa lalu itu memang harus dilupakan, tapi bukan berarti kita tidak boleh menoleh ke belakang. Om, apa kabar? Regan dengan kikuk menyapa papinya Laili yang tidak sengaja berpapasan dengannya. Kenapa kamu di sini? Regan menggaruk pelipisnya canggung. Sepertinya pria tersebut masih menyimpan dendam terhadap dirinya. Saya. Kamu udah datang. Laili berdiri di antara mereka berdua. Aku yang undang Pi. Ujarnya sambil menatap sang papi yang tidak suka akan kehadiran Regan. Kenapa setan kayak dia kamu undang juga? Sarkas pria itu dan berlalu meninggalkan mereka berdua dengan suasana yang canggung. Regan memejamkan matanya. Sudah berapa kali ia dipanggil setan hari ini? Apa wajahnya memang mirip setan? Tapi mana ada setan yang mempunyai wajah bak dewa Yunani sepertinya? Maafin papi ya, ujar Laili yang tak enak hati.
Enggak apa-apa. Regan menyodorkan paperback berisi kado tersebut ke arah Laili. Selamat ulang tahun, ujarnya dengan datar. Laili tersenyum manis. Makasih. Regan mengangguk singkat. Aku ke dalam sebentar ya. Kamu nikmati aja. Seru Laili dan meninggalkan Regan. Cowok itu berjalan memandang orang-orang yang sebagian dikenalnya. Sebab mayoritas orang yang datang adalah warga Alandra. Regan goblok, sini. Regan menatap jengah Zidan yang memanggil dirinya dengan lambaian tangan dan suara yang keras. Regan curiga kalau temannya itu adalah titisan toa masjid. Ternyata mantan diundang juga. Celetuk Revo ketika Regan mengambil duduk di samping Rico yang tengah asik menyantap kue. Bacot, balas Regan datar. Bacot itu sejenis bekicot ya? Tanya Rico tiba-tiba. Membuat semuanya kompak menyibukkan diri masing-masing. Tidak ada yang berniat menjawab. Rico mencebikkan bibirnya. Jahat kalian. Semerdeka lo aja kembaran Anoa. Sahut Zidan. Widih, si cupu cantik banget pakai kayak gitu. Celetuk Revo menarik atensi Regan yang semula sibuk berkutat dengan ponselnya. Regan mengikuti arah pandang Revo. Dalam 1 detik ia langsung terperangkap dalam pesona Arinta. Cewek itu benar-benar cantik dalam balutan long dress seperti itu. Dipadukan dengan rambut yang tersanggul rapi. Dan anak rambut yang keluar dari ikatannya. Sangat simpel, namun memiliki keindahannya tersendiri. Ibu hamil emang punya pesonanya sendiri ya? Zidan berseru membuat Regan tersentak. Lalu cowok itu melihat keempat temannya yang masih melihat ke arah Arinta. Sampai cewek itu berlenggang pergi bersama Gina. Bahkan mereka lupa caranya berkedip. Kalian mau dikubur di mana? Tanya Regan santai membuat mereka semua tersentak dan menatap takut Regan. Ampun bos, ampun. Dengir Zidan, kok marah? Kan nggak ada hak. Sahut Revo yang selalu bisa menohok hati Regan. Jangan marah, ingat bukan siapa-siapa. Ardean ikut-ikutan menistakan Regan. Pacar bukan, istri juga bukan, tapi cemburunya nauzubillah. Tambah Zidan yang langsung mendapat pukulan dari Regan di kepalanya. Bunuh teman sendiri dosa enggak sih? Regan bergumam. Masih takut sama dosa, kirain udah kebal sama dosa. Sahut Rico membuat Regan beristighfar banyak-banyak dalam hati. Mencegah tangannya yang ingin sekali memukul wajah temannya yang suci tanpa dosa itu. Lo kasih kado enggak sama mantan? Tanya Zidan kemudian. Regan hendak membuka mulutnya menjawab, namun terurung ketika mendengarkan suara debuman yang cukup keras. Dan pekikan histeris orang-orang, seperti ada magnet yang menariknya. Regan bangkit dan berlari tanpa menghiraukan teman-temannya yang memanggil. Cowok itu mendekat ke arah kolam renang, menerobos kerumunan secara paksa. Lalu mata Regan melebar ketika melihat Arinta dan Laili yang jatuh ke dalam kolam renang.
Dengan gerakan cepat Regan membuka jasnya dan menceburkan diri ke dalam kolam. Menarik Arinta ke tepi kolam, tanpa menghiraukan orang-orang sekelilingnya. Arin. Regan mengguncang tubuh Arinta yang bersandar padanya. Cewek itu terbatuk-batuk. Untung saja tidak sampai pingsan. Gimana? Ada yang sakit? Tanya Regan yang sangat khawatir. Arinta menggeleng lemah. Enggak. Perutnya gimana? Aku panggilin dokter ya? Enggak usah. Aku mau pulang Regan. Pinta Arinta dengan lirih. Regan mengangguk singkat dan mengambil jas hitamnya yang tergeletak di lantai. Lalu memakaikannya ke tubuh Arinta yang telah basah kuyup. Gue duluan, ujar Regan kepada teman-temannya. Cowok itu melenggang pergi dengan Arinta dalam gendongannya, meninggalkan seseorang yang menatap miris Regan. Ternyata gue emang udah kalah. Selamat Arinta, lo yang menang. Gumam Laili menertawakan dirinya sendiri. Ia tidak pernah melihat Regan sekhawatir tadi. Cowok itu seperti menjelma menjadi orang yang sangat berbeda. Dan itu sudah cukup membuat Laili sadar akan posisinya. Semoga kalian bahagia. Gue minta maaf, Rin. Sebenarnya nggak ada niat buat nyakitin lo. Tapi hati gue yang tersakitilah yang membuat gue berani jadi orang jahat. Regan duduk di kursi kemudi tanpa melepaskan Arinta dari pangkuannya. Perut kamu sakit enggak? Tanya Regan lagi yang dijawab Arinta dengan gelengan kepalanya. Serius, anak kita enggak apa-apa. Enggak, Regan. Jawab Arinta lelah. Mengapa cowok itu bawel sekali? Kamu kenapa juga pakai high heels? Enggak sadar kalau lagi hamil? Semprot Regan marah seraya melihat sepatu berhak tinggi yang ada di bawah kakinya. Ya enggak mungkin aku pakai sendal jepit. Bego kamu ya. Balas Arinta sewot, membuat Regan memutar bola matanya. Dasar keras kepala. Aku bisa duduk sendiri, ujar Arinta yang tak digubris Regan. Cowok itu malah asik menyentuh perut Arinta yang sudah sedikit membuncit itu sedari 5 menit yang lalu. Mengecek kondisi anaknya, kata Regan. Kok kamu tambah menggigil? Tanya Regan heran. Padahal Regan sudah mengelap sedikit badan Arinta dengan handuk yang ada di dalam mobilnya. Dan ditambah membalut tubuh cewek itu dengan jasnya. Tapi mengapa Arinta masih merasa kedinginan juga? Enggak tahu. Arinta menggelengkan kepalanya. Ia pun tidak tahu mengapa semenjak mengandung ini tubuhnya terasa sangat rentan dan sensitif. Regan sedikit menjauhkan tubuh Arinta yang menyandar padanya. Cowok itu tiba-tiba membuka kemeja hitamnya. Membuat Arinta menjerit histeris. Kamu mau ngapain? Regan tak merespon. Ia meletakkan kemejanya ke sembarang arah dan menarik kepala Arinta. Untuk bersandar di dada bidangnya yang terpampang jelas. Pakai baju kamu. Malas, basah. Arinta menghela napasnya. Ya udah, aku pulang sama Gina aja. Aku enggak mau digrebek ya, Regan. Regan menatap Arinta.
Bawel, ujarnya membuat Arinta melotot. Kamu itu yang... Iya, aku yang salah. Potong Regan. Lalu cowok itu menghidupkan mesin mobilnya dan meninggalkan pekarangan rumah orang tua Laili. Emang kamu yang salah. Arinta dengan kikuk akhirnya menyandarkan kepalanya di dada Regan. Kenapa harus aku yang kamu tolong, Regan? Celetuk Arinta. Regan menatap sekilas Arinta yang memejamkan matanya. Karena aku takut anak aku kenapa-kenapa. Dan karena kamu udah menjadi salah satu prioritas dalam hidup aku. Lanjut Regan dalam hati. Arinta tersenyum, senyuman yang tidak memiliki arti. Tampaknya Regan sangat menyayangi anak yang sama sekali tidak diinginkan Arinta itu. Lalu mereka berdua sama terdiam tanpa ada yang bersuara. Menikmati keheningan dengan diiringi lagu Risalah Hati dari tape mobilnya. Lagu yang pernah diejek Regan saat Zidane menyanyikan lagu tersebut. Dan sekarang ia merasa lagu itu sangat pas untuk kondisinya. Arinta menutup pintu lemarinya setelah meletakkan semua pakaian yang sudah dilipat. Lalu matanya menatap ke arah ponsel di atas kasur yang bergetar. Menandakan jika ada sebuah panggilan masuk. Dengan sigap Arinta mengambilnya dan melihat siapa gerangan yang menelponnya. Seperkian detik mata Arinta dibuat melotot ketika melihat nama yang tertera di layar ponsel. Laili. Nama itu tertampang jelas. Membuat Arinta bimbang antara ingin mengangkatnya atau tidak. Mengingat jika hubungannya dengan Laili sudah tidak baik seperti dulu. Namun setelah mengambil dan membuang nafas berulang kali, Arinta dengan gugup menggeser ikon hijau yang ada di ponsel. Seraya mendekatkan benda tersebut ke telinga. Halo. Arinta membuka suara terlebih dahulu dengan gagap. Sumpah tangannya sangat bergetar sekarang. Sehingga cewek itu memegang ponsel dengan kedua tangan. Takut jika tiba-tiba tergelincir. Hola, Arin. Arinta mematung. Apakah Laili sedang kesurupan sekarang? Mengapa cewek itu terdengar tidak lagi marah kepadanya? Apakah selama ini masalah yang ada hanyalah halusinasi Arinta semata? Arin, Arinta tersentak mendengar teriakan Laili di seberang sana. Lo lagi ngapain sih, Rin? Kok kayak orang bingung gitu? Lagi mikirin hutang lo ya? Bersambung.